Halo Sobat Keuda, apa kabar? Senang sekali program Tri Top News Keuda kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Despia Malasari dan rekan saya Jona Maria Manto. Akan ada informasi penting seputar pengelolaan keuangan daerah. Bukan begitu Despia? Benar sekali Kak Jona. Kita akan menyajikan informasi terkini seputar pengelolaan keuangan daerah. Berikut Tri Top News Keuda hari ini. Inilah berita pertama untuk Anda. Kemendagri dukung pelaksanaan proyek strategis nasional melalui optimalisasi kebijakan fiskal nasional. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional melalui optimalisasi kebijakan fiskal nasional. Upaya ini penting diimplementasikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan roda pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pembina pemerintah daerah sekaligus melakukan asistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, serta mendorong upaya pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya. Proyek prioritas nasional yang diimplementasikan menjadi proyek strategis nasional telah sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang HKPD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, Kak Jona dan pemirsa sekalian, proyek strategis nasional ini penting sekali. Karena ini bukan hanya sekadar kebijakan pembebasan pajak terhutang atas program ini, namun kita harus melihat jauh ke depan terkait dengan dampak positif yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Khususnya terkait dengan perputaran roda perekonomian masyarakat yang secara otomatis menguatkan dan mendukung stabilitas fiskal daerah. Betul sekali Despia, program prioritas nasional ini juga diimplementasikan menjadi proyek strategis nasional telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berita kedua untuk Anda. Kemendagri tekankan sinergitas antar pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah. Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah. Pasalnya, sinergitas dan mekanisme pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah akan lebih baik. Selain itu, mekanisme tersebut juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan asli daerah. Regulasi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau HKPD. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau KUPDRD, khususnya pada Pasal 112 dan Pasal 113. Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan pemerintah daerah untuk segera meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak kendaraan bermotor, serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, berarti sinergitas ini sangat penting ya Kak Jona. Betul sekali, Despia. Karena diharapkan pemerintah daerah, provinsi dapat bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB. Kemendagri dukung penuh penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menegaskan komitmen soal itu dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024. Selain itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, tim Kementerian Dalam Negeri turun langsung ke lapangan
untuk melakukan monitoring dan peninjauan venue pertandingan yang akan digunakan baik di Provinsi Aceh dan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting dilaksanakan guna memastikan kesiapan penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024, terutama dukungan kebutuhan anggaran dari APBN. Selain itu juga untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan untuk dicarikan solusi dan pemecahannya. Karena itu, perlu dimatangkan koordinasinya dan perlu dituangkan dalam dokumen sehingga ketika dibutuhkan tidak ada kendala. Adapun PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 akan digelar pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Untuk pelaksanaan di Provinsi Aceh, terdapat 33 cabang olahraga, 42 disiplin cabang olahraga, dan 510 nomor pertandingan yang akan dipertandingkan. Diperkirakan ada sekitar 5.366 atlet dan 2.752 ofisial yang mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di sana. Sementara itu, penyelenggaraan PON di Provinsi Sumatera Utara akan mempertandingkan 35 cabang olahraga, 46 disiplin cabang olahraga, dan 528 nomor pertandingan. Berdasarkan perkiraan, sebanyak 6.281 atlet dan 3.140 ofisial akan hadir di daerah ini. Menarik sekali ya Despia dan juga pemirsa, tidak terasa dalam beberapa bulan lagi kita akan menyambut perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan diselenggarakan di 2 provinsi sekaligus, yaitu di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Betul sekali Kak Jona. Karenanya, agar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka pemerintah daerah harus melakukan akselerasi dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, Pemda harus mengecek secara rinci, baik dari panitia tiap-tiap venue dan kesiapan dari organisasi, baik komite yang mengelola organisasi secara keseluruhan maupun yang spesifik teknis. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tri Top News Keuda hari ini. Akhir kata, saya Despia Malasari dan rekan saya, Jona Mariamanto, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow media sosial Ditjen Bina Keuda. sampai jumpa.